Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang kinci samudhaya dhammang sabantang niroda dhammanti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Segala sesuatu yang muncul karena perpaduan faktor pembentuk sewajarnya mengalami kehancuran. Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak semua, terpujilah Sang Buddha. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, ya Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul di sini untuk memperingati salah satu hari penting di dalam agama Buddha, yaitu Hari Asada. Bapak Ibu Saudara semua, seperti yang tadi telah kita baca, anak-anak juga tadi sudah ikut baca, bahwa Asada Puja ini memperingati beberapa peristiwa. Asada Puja adalah satu hari penting dalam agama Buddha. Kenapa? Satu peristiwa yang terjadi pada purnama di bulan Asada adalah Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk pertama kali. Ya, pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dhamma kepada 5 petapa. Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya tidak ada yang pertama, ya maka tidak ada yang selanjutnya. Ya, Dhamma bisa berlanjut sampai sekarang. Bapak Ibu bisa mengenal Dhamma sampai sekarang karena Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk pertama kali ya, di purnama bulan Asada. Bahkan latar belakang kenapa Sang Buddha membabarkan Dhamma masih kita baca sampai sekarang. Ada yang tahu kenapa Sang Buddha terpikir untuk membabarkan Dhamma? Ada yang tahu anak-anak? Awal mulanya Sang Buddha merasa Dhamma ini begitu dalam, begitu sulit untuk dipahami, ya sulit untuk dimengerti, ya sulit untuk digapai. Tetapi kemudian muncul Brahma Sahampati. Atas permohonan beliau yang menyampaikan bahwa ya meskipun Dhamma ini begitu dalam, begitu sulit untuk dimengerti, begitu sulit untuk dipahami, tetapi ada orang-orang, ada makhluk-makhluk yang masih punya potensi, yang masih punya kemungkinan untuk menyelami atau memahami Dhamma itu. Atau dengan kata lain, dengan istilah lain, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Sedikit debu ya sedikit, masih bisa dibersihkan, masih bisa dilap. Nah, debunya sedikit. Tetapi di antara makhluk-makhluk itu ada juga yang ya debunya banyak, ya bahkan menutupi, ya, dan itu sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu kenapa meskipun seseorang belajar Dhamma, meskipun seseorang mendengar Dhamma,
Ya, dari bayi, dari kecil, ya dari anak-anak, ya sampai dewasa, sampai tua. Ada juga yang tidak bisa memahami Dhamma. Ada juga yang hanya dengar Dhamma itu ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya artinya apa? Sudah sering puja bakti di wihara, sudah sering ikut acara di wihara, tetapi tidak masuk tidak tercermin ya dari pikirannya, ucapannya dan juga perbuatannya. Jadi tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara, oh saya umat Buddha lama, sudah 20 tahun. Itu tidak menjadi jaminan misalnya yang sudah 20 tahun belajar Dhamma, ya sudah 20 tahun ke wihara akan lebih bijaksana dari yang baru belajar Dhamma. Kenapa? Karena penangkapan tiap orang, potensi tiap orang ini berbeda-beda. Ada yang sudah dengar Dhamma bertahun-tahun, puluhan tahun, ya tapi tidak mengubah pikiran, tidak mengubah ucapan, tidak mengubah perilaku atau perbuatannya. Ya Bapak Ibu ketemu orang-orang seperti itu? Ya tentu ada. Ya meskipun aktif, rajin datang ke wihara, tetapi masih punya kebencian, ya masih punya niat jahat, ya masih selalu ya dikuasai oleh keserakahan, ya masih punya pandangan yang salah, ya dan juga ya masih gemar untuk berbuat jahat, masih ada. Kenapa? Ya karena potensi tiap-tiap orang berbeda-beda. Ya oleh karena itu Sang Buddha membebarkan Dhamma. Ada yang mencapai kebijaksanaan, ada yang mencapai pencerahan, atau ada yang mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah mereka-mereka yang kemudian menjadi Arya Pugala, mereka-mereka yang kemudian menjadi orang suci atau orang bijaksana, ya dapat dikatakan memang sudah punya potensi untuk memahami atau debunya tinggal sedikit. Jadi dengar Dhamma sedikit saja langsung mengerti. Ya banyak di dalam kisah-kisah riwayat hidup Sang Buddha, ya ada orang-orang yang mendengar Dhamma satu kali, ya ada para siswa yang mendengar Dhamma satu kali, ya mendengar sepotong syair, mendengar satu bait syair atau mendengar satu khotbah Dhamma, ya selesai mendengar Dhamma itu muncul kebijaksanaan, muncul mata Dhamma. Ya kalau zaman sekarang apa masih ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada tidak kira-kira? Ya kemungkinan selalu ada. Ya barangkali orang-orang yang memang dia secara spiritual sudah maju, secara spiritual sudah tekun, ya dia sudah baik secara perilaku, secara moral, terus ketemu Dhamma ajaran Sang Buddha, baik itu membaca, mendengar atau berdiskusi, ketemu sedikit saja dia langsung mengerti, dia langsung paham. Ada orang-orang seperti itu. Maka ada juga mereka yang mungkin bukan berasal dari keluarga Buddhis, tapi menjalankan praktek Dhamma atau menjadi simpatisan. Ya, mereka tekun, mereka ulet menjalankan ajaran Sang Buddha meskipun ya bukan beragama Buddha. Ya ini tentu ya masih sangat-sangat memungkinkan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, di hari Asada ini ya kita memperingati terputarnya roda Dhamma. Ya, karena ada peristiwa pembabaran Dhamma yang pertama kali, sehingga sampai sekarang Bapak Ibu kita masih bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Asada Puja terjadi tepat 2 bulan sejak Waisak atau sejak Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Ya, 2 bulan artinya 2 bulan purnama. Kenapa 2 bulan? Ya, karena setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau tidak langsung pergi dari Bodh Gaya. Ya, Bapak Ibu yang pernah Dhamma Yatra, nanti biasa para bantenya akan cerita, setelah
petapa Siddhartha mencapai penerangan sempurna di Bodhgaya, beliau melakukan beberapa kegiatan atau aktivitas di sekitar pohon Bodhi tersebut. Ya, tepatnya adalah 7 minggu. Ya, setelah mencapai pencerahan, 1 minggu nanti menatap pohon Bodhi sebagai bentuk ya rasa syukur, rasa terima kasih. Ya, berkat ya pohon Bodhi inilah beliau bermeditasi di bawah pohon tersebut ya sehingga mencapai pencerahan. Kemudian ada juga ya membuat istana permata atau juga bermeditasi ya dilindungi oleh Raja Naga, Muchalinda dan seterusnya. Nah, selesai di minggu ke-7 atau 49 hari ya baru ya terpikir ya untuk membabarkan Dhamma. Dan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, di zaman dahulu belum ada kendaraan seperti sekarang. Ya, jadi Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali ini bukan di Bodhgaya, ya, bukan di tempat sudah mencapai pencerahan, tapi jaraknya lumayan jauh. Ya, dari Bodhgaya ke Taman Rusa Isi Patana. Ya, pada saat itu ya, Sang Buddha menempuh perjalanan menuju Taman Rusa Isi Patana untuk menemui 5 orang petapa. Ada yang tahu nama-nama petapanya? Masih ingat ya? Yang pertama adalah ya, tapi biasa diurutkan dulu dari yang paling tua, artinya kondanya. Ya, biasa disebut yang mulia Anya kondanya. Ya, kondanya Mahanama, Wapa, Badia dan Asaji. Ya, secara urutan ya kadang ada lagunya beda juga urutannya. Tetapi di antara 5 orang petapa ini kondanya yang paling tua, yang paling sepuh. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam riwayat hidup Buddha Gotama, kalau ada ada visualnya, ada gambarannya. Di antara 5 orang petapa, ada 1 petapa yang sudah tua, yang rambutnya warnanya putih. Kenapa? Yang satu rambutnya putih, yang lainnya rambutnya masih hitam? Karena memang secara usia, kondanya adalah yang paling tua, paling sepuh. Bahkan, Bapak Ibu Saudara, ternyata petapa kondanya ini adalah salah satu dari 8 ya, Brahmana yang meramal ketika Pangeran Siddhartha baru lahir. Ya, saat Pangeran Siddhartha lahir, ya di istana, ya Raja Suddhodana memanggil para Brahmana terkemuka di zaman itu. Di antara para Brahmana, sebagian besar meramal, kecuali Brahmana kondanya meramal bahwa Pangeran Siddhartha ini punya 2 kemungkinan. Ya, bisa jadi raja dunia yang sangat agung, ya, atau kalaupun meninggalkan istana menjadi pertapa, ya, menjadi ya, guru spiritual yang luar biasa. Tapi mereka masih ragu-ragu. Ya, bisa A, bisa B, atau istilah sekarangnya 50-50. Ya. Nah, di antara para Brahmana itu yang berani hanya 1, ya pasti Pangeran Siddhartha ini jadi seorang Buddha. Itu hanya 1 Brahmana, hanya 1 orang petapa, peramal. Siapa? Yaitu kondanya. Maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ya, memang tidak disebutkan secara spesifik usia ya, Brahmana kondanya pada saat itu. Ya, tetapi kalau kita pakai hitung-hitungan sederhana, Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi petapa dan menjadi Buddha, ya, mencapai pencerahan pada usia 35 tahun. Ya, kalau saat meramalkan Siddhartha baru lahir tadi, anggaplah usianya 30 tahun. Ya, karena kalau masih muda sih mungkin ya
belum terkemuka. Atau 40 tahun, katakanlah 30 tahun saja. Ya 30 tahun tambah 35, ya saat itu ya, petapa kondanya sudah berusia 65 tahun. Nah 65 rambut masih hitam atau sudah putih? Nah kalau laki-laki sudah putih, kalau ibu-ibu bisa jadi merah. Memang, kenapa di dalam Asala Purnami Puja dikatakan ya, setelah mendengar Dhammacakka Pavattana Sutta, Anya Kondanya ya, memperoleh mata Dhamma. Karena memang di antara 5 pertapa, yang Mulia Kondanya ini yang paling matang. Pengalamannya sudah banyak. Oleh karena itulah, begitu mendengar satu khotbah Dhamma, ya dalam arti mendengar Dhamma untuk pertama kali, ya, Dhammacakka Pavattana Sutta, beliau langsung mudeng. Ya, langsung paham, langsung mengerti. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu yang sudah pengalaman, ya sudah banyak ya asam manis, ya pahit kehidupan, ya mendengar nasihat Dhamma satu kali saja yang begitu relate, begitu nyambung, begitu masuk dengan kehidupannya sehari-hari, ya satu syair begitu, oh langsung paham. Kenapa? Karena memang ya secara pengalaman sudah banyak. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kenapa Sang Buddha memilih untuk membabarkan Dhamma kepada 5 pertapa? Hal ini juga menjadi satu pertimbangan yang matang. Sesungguhnya opsi pertama, ya beliau mengajarkan Dhamma adalah kepada guru-guru. Ya, siapa guru-guru itu? Yaitu Alara Kalama, guru selama petapa Siddhartha menyiksa diri. Tetapi sayangnya Alara Kalama sudah meninggal dunia. Kemudian terpikir lagi guru yang lain, Udaka Rama Putta. Tapi ya saat itu ya Udaka Rama Putta juga sudah meninggal dunia. Ya barulah beliau teringat 5 teman seperjuangan saat menyiksa diri. Maka bisa dibilang Sang Buddha ini adalah orang yang punya rasa ya, setia kawan yang tinggi. Ingat kepada teman-teman seperjuangan. Ya, tidak seperti peribahasa, ya, kalau orang-orang ada yang suka lupa sama teman-teman seperjuangan, maka sampai ada peribahasa kacang lupa akan kulitnya. Pas lagi berjuang bareng-bareng, pas lagi susah bareng-bareng, ya pas sukses lupa siapa elo katanya. Ya, Sang Buddha berjuang bersama-sama menyiksa diri. Ya, tetapi ketika beliau sudah memperoleh apa yang dicari, itu obat dari kelahiran, usia tua, sakit dan kematian, beliau masih ingat kepada teman-teman seperjuangannya. Bahkan memberikan apa yang beliau temukan diajarkan kepada mereka. Nah, ini juga satu sifat yang perlu ya kita catat. Jadi satu catatan penting bahwa ya, jadi orang kita harus ingat kepada teman-teman yang dulu berjuang bersama-sama dengan kita. Kalau kita sudah sukses, sudah berhasil, nah, tetap ingat kepada mereka. Nah, sejak saat itulah 5 orang petapa kemudian memohon ditabiskan menjadi biku, menjadi murid dari Sang Buddha. Ya, bahkan Bante Kondanya meskipun terpaut usia jauh lebih tua, ya, tetap menganggap Sang Buddha sebagai guru. Ya, jadi di dalam Dhamma, tua dan muda ya tidak selalu menjadi patokan. Ya, yang Mulia Kondanya sudah jauh usianya di atas Sang Buddha, tetapi beliau memohon kepada Sang Buddha untuk diterima menjadi muridnya. Sejak saat itulah Tiratana menjadi lengkap. Ada Sang Buddha, ada Dhamma sebagai ajaran yang ditemukan, dan juga ada Sangha yang sampai sekarang kita kenal sebagai Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tiratana.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam komunitas sangga, ya, secara usia, meskipun seseorang atau seorang biku lebih tua secara usia, tetapi di dalam sangga yang menentukan ya urutan siapa yang patut dihormati adalah urutan saat memasuki kebikuan, ya, atau waktu penahbisan upasampada. Dan di zaman Sang Buddha pada saat itu ada namanya ya, pemahaman Brahmanisme, yaitu mengelompokkan orang-orang berdasarkan kasta. Ya, ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Waisya, ada kasta Sudra. Nah, tetapi Sang Buddha tidak mengadopsi sistem itu. Ya, tidak ada sistem kasta di dalam agama Buddha. Ya, mau berasal dari kasta apapun, mau berasal dari golongan masyarakat apapun, saat sudah masuk ke dalam komunitas sangga, ya, semuanya setara. Ya, bahkan meskipun masih muda, ya, tapi sudah ditabiskan lebih awal. Nanti ada biku yang lain yang sudah tua tapi baru ditabis, ya, tetap harus menghormat kepada yang lebih dulu ditabiskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, asada puja, tentu ajaran yang Sang Buddha ajarkan dalam Dhammacakkappavattana Sutta yang berbeda dari ajaran-ajaran lain adalah tentang 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Ada 4 kebenaran yang harus kita pahami. Ada 4 kebenaran yang harus kita ingat. Ada 4 kebenaran yang harus senantiasa kita renungkan. Apa saja 4 kebenaran itu? Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang dukkha atau tentang penderitaan. Yang kedua adalah kebenaran mulia tentang sebab penderitaan, ya, sebab dukkha. Yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan atau lenyapnya dukkha. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kebenaran mulia tentang ya, jalan menuju lenyapnya dukkha atau penderitaan ini. Sebelum sampai pada tahap kedua, ketiga, dan keempat, kita itu harus mulai dari yang pertama dulu. Betul tidak? Kalau sekolah nih anak-anak, ya misalnya masuk SD saja, bisa tidak langsung SD kelas 4? Sini ada yang SD kelas 4? Ada? Pas masuk sekolah, ya tentu tidak boleh langsung mau masuk kelas 4, mau langsung yang paling tinggi saja gitu. Tentu harus mulai dari tahapan-tahapan sebelumnya. Ya dari mana? Yang pertama harus masuk kelas 1 dulu. Bahkan kalau sekarang anak-anak itu sekolah ada TK, TKA, TKB. Bahkan sebelum TK ada lagi PAUD. Apa bahasa lainnya? Playgroup. Bahkan ada lagi nanti preschool. Ya walaupun cuma 1 jam, 1,5 jam ya cuma belajar apa. Ada lagi. Jadi tahapan demi tahapan harus dilalui ya supaya menjadi mantap. Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 kebenaran mulia tentang dukkha, tentang sebab dukkha, tentang lenyapnya dukkha dan jalan menuju lenyapnya dukkha, ini diawali dari yang pertama. Kita harus punya pandangan benar dulu. Ya, apa itu? Bahwa di dalam kehidupan ini ada yang namanya dukkha. Meskipun Bapak Ibu ya lahir tidak? Bapak Ibu semuanya lahir ya? Lahir. Bapak Ibu semuanya menjadi tua tidak? Ada yang awet muda? Ya selalu usianya tidak bertambah. Ya, kayak Sun Gokong ya. Bisa ribuan tahun. Ya dia mencari obat abadi supaya tidak mati.
Kita semua lahir, kita semua menjadi tua. Terus yang lagi, Bapak Ibu semua pernah mengalami sakit? Pernah. Ya, bahkan mungkin ada yang baru sembuh. Ya, atau ada yang tidak bisa hadir barangkali karena sakit. Kita mengalami sakit. Dan suatu saat kita juga akan mengalami kematian. Tetapi Bapak Ibu, meskipun semua orang di dunia ini ya, secara umum dikatakan mereka lahir, mereka bertambah tua, mereka sesekali mengalami sakit, mereka juga suatu saat akan meninggal dunia. Tapi tidak semuanya paham bahwa itu adalah bentuk dari duka. Ya, merasa biasa-biasa saja, tidak ada hal yang harus direnungkan apa dan sebagainya. Oleh karena itu, karena dia tidak memahami kebenaran mulia yang pertama ini, bahwa hidup adalah duka, ya, bahwa di dalam kehidupan ini ada duka yang nantinya harus diatasi. Ya, kalau tidak sadar di tahap pertama, tidak berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya, karena dari pertama saja belum lulus. Bapak Ibu, kalau anak-anak kelas 1 ya, tidak naik kelas, ya, tidak lulus, tidak sesuai KKM, ya tentu umumnya dulu akan tinggal kelas. Sampai kapan? Ya sampai kemampuannya cukup untuk naik ke jenjang berikutnya. Kalau tidak lulus-lulus bagaimana? Mungkin lama-lama bisa dikeluarkan. Ya, gurunya nyerah, dia suruh belajar sama orang tua. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak memahami kebenaran mulia pertama tentang duka, ya tentu umumnya tidak akan melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Boro-boro sampai jalan mulia berunsur 8. Yang pertama saja tidak lulus-lulus, tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti. Ya, satu perumpamaan yang mungkin bisa cocok digunakan untuk menggambarkan hal ini adalah ibaratnya ada seseorang yang sakit, tapi dia tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Ya, ada seseorang sakit, ya, tetapi bukan sakit yang di luar misalnya, ya, sakit yang di dalam. Apa sakit yang di dalam? Yang tidak kelihatan, ya mungkin biasanya yang umum itu kayak kolesterol. Kelihatan tidak? Ya umumnya tidak kelihatan. Mau gemuk, mau kurus, mau tua, mau muda, ya tidak ketahuan. Dari beberapa ciri-ciri yang mungkin bisa dilihat, bisa dicek, tapi orang awam kadang sulit menebak. Ya, orang ada kolesterolnya tinggi atau tidak, kecuali melalui cek darah. Termasuk juga apa? Diabetes, gula, atau yang lain lagi misalnya asam urat. Tidak kelihatan. Ya secara fisik ya kurang lebih ya tidak bisa dideteksi, kecuali dia ngeluh, aduh sakit, kaki saya sakit. Oh ini asam urat. Ya, atau kalau yang diabetes dia terluka terus tidak sembuh-sembuh, tidak kering-kering, atau mungkin baru ketahuan. Tapi kalau secara biasa-biasa begini duduk biasa ya tidak ketahuan. Orang yang sedang sakit tapi dia tidak tahu kalau dirinya sedang sakit, maka tidak ada pikiran untuk mencari obat. Betul tidak? Bapak Ibu kalau disuruh ke dokter tapi lagi sehat, mau tidak? Ngapain? Mending ke mall ya. Mending ke itu, ke rumah makan, kuliner. Oh lagi sehat, saya nggak sakit, kok suruh ke dokter ngapain? Suruh ke apotek ngapain? Orang saya masih sehat. Karena tidak tahu bahwa dirinya sedang sakit. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan manusia seperti itu. Ya, kita hidup. Nanti muda, dewasa, tua, ya tahu-tahu sudah waktunya mau meninggal dunia. Ya sudah, berlalu begitu saja. Bahwa ada kebenaran mulia tentang duka di depan kita, di sekeliling kita, ya dalam kehidupan kita tidak sadar, tidak mengerti, tidak paham. Ya hidup seperti biasa saja. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kenapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana,
yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah pilihan hidup yang aneh. Aneh tidak? Aneh, anak raja tiba-tiba pergi dari istana. Ya, seorang pangeran, calon raja, tiba-tiba pergi meninggalkan kenyamanan, meninggalkan kehidupan. Ya, secara logika, itu pilihan yang aneh. Tetapi apa yang melatar belakangi, apa yang mendasari sehingga Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan kemewahan, meninggalkan semua yang memang bagi orang awam adalah satu hal yang tidak ada masalah, satu hal yang stabil. Karena beliau melihat kehidupan ini dicengkeram oleh usia tua, sakit, dan kematian. Beliau melihat 4 peristiwa. Dan setelah melihat 4 peristiwa itu, beliau menjadi berpikir, oh ada orang tua. Ya, suatu saat saya juga akan menjadi tua. Oh ada orang yang mengalami sakit yang parah. Oh suatu saat saya juga bisa mengalami sakit yang parah. Oh ada orang meninggal. Suatu saat saya juga bisa meninggal dunia. Maka beliau meninggalkan istana bertapa untuk mencari obat dari usia tua, sakit, dan kematian. Bagi orang lain yang belum sadar, yang belum terpikir soal hal itu, biasa-biasa saja, happy-happy saja, makan enak, tidur nyenyak. Tapi bagi Pangeran Siddhartha yang setelah melihat 4 peristiwa, beliau tidak bisa tidur. Beliau gelisah, beliau terpikir, terbayang-bayang ya, soal hal-hal yang dilihatnya tadi. Ya bahkan kita Bapak Ibu Saudara, setiap hari mungkin ketemu orang tua. Betul ya? Ya di sini juga ada opa, oma. Ya, sudah usianya 60, 70, 80. Ya tapi ya bagi kita biasa saja. Ya, namanya orang nanti bisa jadi tua. Kita juga sering kali ketemu orang sakit. Ya bahkan diri sendiri sampai mengalami sakit, mungkin juga sampai dirawat. Atau saudara kita, tetangga kita, datang kita ke rumah sakit tengok. Tapi tidak muncul dorongan untuk segera mengakhiri hal tersebut. Apalagi kematian. Ya, kita umat Buddha kadang diundang atau datang hadir ya, ke rumah duka, krematorium, atau kalau di Tangerang masih ada juga yang ditaruh di rumah, sembayangnya di rumah, kita ngelihat petinya belum ditutup, masih bisa lihat, masih bisa kasih penghormatan. Ya tapi mungkin sebagian besar orang biasa saja, ya namanya orang meninggal. Maka peristiwa-peristiwa tadi bagi orang kebanyakan hal-hal yang biasa. Tapi bagi mereka yang bijaksana, mereka yang menembus, mereka yang memahami ya, kebenaran mulia tentang duka, mereka akan paham bahwa inilah bentuk atau wujud nyata dari duka. Disitulah akan diperoleh pemahaman yang pertama, kebenaran mulia tentang duka. Setelah memahami kebenaran ini, dia juga nanti akan berproses memahami yang lain. Apa itu? Duka ini bisa diatasi. Lahir, tua, sakit, dan kematian ini bisa diatasi. Jadi apa sih sebenarnya penyebab dari duka ini? Sebabnya adalah keinginan. Sebabnya adalah tanha. Ya, ada bawa tanha, ada wibawa tanha, dan yang lain lagi ada kama tanha. Sebenarnya 3 tanha ini. Keinginan tentang nafsu ragawi, keinginan untuk menjadi, dan keinginan untuk tidak menjadi. Selama masih ada tanha-tanha ini, ya orang masih akan terus berputar dalam lingkaran kelahiran dan kematian atau di dalam lingkaran samsara. Karena masih ada keinginan, masih ingin. Apalagi kita ya dalam kehidupan awam, masyarakat umum, masih kecil saja ditanya, ya, adek cita-citanya mau jadi apa? Pasti jawabnya apa? Mau jadi dokter, mau jadi pilot.
Nanti kalau anak-anak kita tanya, adik cita-citanya mau jadi apa? Saya nggak mau jadi apa-apa. Saya lelah dengan kehidupan ini. Wah, nanti dibawa ke rumah sakit. Konseling, wah ini Pak, ini anak saya error. Tidak punya semangat hidup. Masa nggak mau jadi apa-apa. Padahal kalau secara spiritual Bapak Ibu, ya, orang yang sudah tidak punya nafsu keinginan, tidak punya nafsu kemenjadian, ya memang ya tidak ada ingin menjadi apa-apa lagi. Tapi bagi kehidupan masyarakat awam, umum, ya orang yang tidak punya keinginan apa-apa dibilang aneh. Ya ini orang aneh. Ya maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ya jalan menuju kesucian, ini adalah jalan yang sulit untuk ditembus. Ya, tidak semua orang bisa melihat, tidak semua orang bisa memahami, tidak semua orang bisa menjalani. Meskipun mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya bisa diperjuangkan oleh siapa saja. Baik itu pertapa, ya, atau para biku, dan juga perumah tangga, upasaka, upasika. Kemudian kebenaran mulia yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Duka-duka ini yang dialami, tadi sudah diketahui sebabnya, nanti akan dicari penyebabnya apa. Ternyata duka-duka ini bisa diatasi loh, bisa selesai. Kenapa? Kalau duka-duka ini tidak bisa diatasi, tidak ada cara untuk keluar dari duka. Ya maka ya percuma juga, ya cuma tahu sebab, tapi tidak bisa diakhiri, ya buat apa? Tetapi karena duka ini bisa diakhiri, ya kelahiran, usia tua, sakit dan kematian ini bisa diakhiri setelah menghilangkan sebab-sebabnya tadi, maka Bapak Ibu ada kemungkinan untuk terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian, keluar dari samsara. Maka kalau Bapak Ibu melihat di wihara-wihara ada gambar 12 mata rantai atau paticca samupada, nanti ada jalur teratai, ya Sang Buddha ada di ujungnya. Nah, itu menggambarkan jalan menuju ya lenyapnya duka, keluar dari lingkaran samsara. Nah, baru kita sampai kepada kebenaran mulia yang keempat, jalan menuju lenyapnya duka. Tadi sudah ada ya, kebenarannya, sudah tahu sebabnya, sudah tahu bisa diakhiri, maka yang keempat ini kita cari cara untuk melenyapkan. Ya, caranya adalah jalan mulia berunsur 8. Yang pertama apa? Harus dimulai dulu dari pandangan benar. Pandangan benar ini susah-susah gampang. Itu gampang-gampang susah. Kita sama-sama manusia, sama-sama hidup, sama-sama belajar. Tapi yang membedakan antara satu orang dengan yang lain adalah pandangannya, cara berpikirnya. Meskipun sama-sama melihat, ya misalnya melihat Buddha Rupang, tapi dalam memaknainya ya, atau kondisi batinnya tiap orang berbeda-beda. Melihat segala sesuatu ini, meskipun yang dilihat sama, tapi pikiran yang muncul bisa berbeda, perasaan yang muncul bisa berbeda. Itu yang membedakan apa? Pandangannya. Ya, pandangan benar. Ya, terus apa lagi? Pikiran benar, ucapan benar. Apalagi? Perbuatan benar, mata pencarian benar, ada usaha benar, daya upaya benar, dan konsentrasi benar. Tapi semua ini dimulai dari pandangan benar dulu. Ya, kalau pandangannya sudah benar, maka bisa berjalan di jalan yang benar, tidak nyasar. Ya, zaman sekarang kan orang kemana-mana biasa pakai peta digital. Nah, pakai Google Map atau pakai Waze. Nah, kalau tujuannya salah, misalnya mau ke Weluwana tadi, Bante dari Siripada. Nah, tapi nanti pilihnya Weluwana Kelumpang. Tahu ya Bapak Ibu, Weluwana Kelumpang di Medan. Kira-kira nyampe ke sini tidak?
Wah, nanti malah diarahinnya ke bandara. Karena pandangannya udah beda. Ya, yang dituju udah salah, maka tidak sampai ke tempat yang dituju. Ya, nyasar. Ya, kalau pandangannya benar, oh kita mau pergi ke Weluana Klumpang. Mana di Bonang ya, Bojong Nangka. Nah, maka ya pandangannya sudah benar, nanti kita bisa berjalan di jalan yang benar, bisa sampai kepada tujuan. Oleh karena itulah penting sekali kita memiliki pandangan benar. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu memiliki pandangan benar? Ada beberapa cara. Ya, salah satu yang bisa dipraktekkan ya untuk memperoleh pandangan benar adalah yang pertama, belajar dari para bijaksana. Ya, para guru, ya, tentu Sang Buddha juga adalah orang bijaksana. Kalau kita belajar dengan guru yang tepat, kalau kita belajar dari orang yang tepat, maka kita bisa memperoleh pandangan yang tepat juga. Ya, kita sebagai umat Buddha juga harus pandai, harus bijak, harus pintar dalam memilih guru. Ya, kalau kita belajar dari orang yang salah, kira-kira bisa jadi baik atau bisa jadi salah? Bisa jadi nanti malah dikasih ilmu-ilmu yang salah. Ya, pandangan-pandangan salah, sesat. Ya misalnya, oh saya hidupnya kurang bahagia, gimana biar bisa bahagia? Mengorbankan ini, mengorbankan itu. Oh kalau hidup saya ada penderitaan, ada kesusahan, gimana biar bahagia? Tentu caranya adalah dengan berbuat baik, menambah kebajikan. Tidak dengan menyakiti atau merugikan makhluk lain. Ya masa untuk kebahagiaan kita mengorbankan orang lain, itu tentu ya bukan jalan Dhamma secara Buddhis. Ya, secara Dhamma yang tepat adalah kalau kita ingin bahagia, lakukan perbuatan-perbuatan berjasa yang juga membahagiakan orang lain. Ya misalnya berdana nih, nanti setelah ini kan ada dana paramita, ada amisa dana, ada dana makan. Dana ini pemberian, ya pengorbanan yang tidak merugikan orang lain, kecuali ngambilnya tanpa izin misalnya. Anak-anak mau berdana, ya tapi misalnya ya minta dari orang tua sembunyi-sembunyi, itu mungkin ya merugikan sedikit. Tapi kalau hasil jeripaya sendiri, hasil usaha sendiri, hasil tabungan sendiri, didanakan, nah tentu itu tidak merugikan siapa-siapa, tapi justru memberikan manfaat bagi orang atau pihak lain. Nah tindakan-tindakan yang membahagiakan pihak lain ini menjadi punya, menjadi kebajikan, menjadi pahala kalau bahasa lain. Nah dari situlah kemudian ya, Bapak Ibu semua akan memperoleh ya, buah dari kebajikan atau wipaka karma baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara belajar ya, bergaul dengan para bijaksana. Di dalam Manggala Sutta juga sudah dijelaskan. Ya, bergaul dengan orang bijaksana adalah salah satu berkah utama. Ya, zaman sekarang Bapak Ibu bisa belajar ya secara langsung, atau di media sosial, ya, atau melalui chat apa dan sebagainya, bisa belajar juga untuk menjadi ya orang bijaksana. Ya oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini ya, kita berkumpul di sini menghormat kepada Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, memperingati hari terputarnya roda Dhamma. Ya semoga ya, dengan apa yang telah Bapak Ibu Saudara kita semua lakukan hari ini dapat menjadi sebab kebahagiaan. Ya, semoga ya harapan dan cita-cita luhur Bapak Ibu Saudara semua dapat tercapai. Ya, selamat memperingati Asalha Puja
Ya, semoga harapan dan cita-cita luhur Bapak Ibu semua dapat tercapai. Saya akhiri, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.